Hai Sobs, senang sekali bisa ketemu lagi di ruang diskusi psikologi gangguan kepribadian kita. Hari ini Kak Erni ingin ngajak kalian membedah sebuah topik ya, yang seringkali terkunci rapat di balik pintu rumah tangga, tapi dampaknya bisa menghancurkan jiwa seseorang secara sistematis. Kita akan bicara tentang istri dengan karakteristik narsistik atau NPD. Dalam banyak studi kasus, narsisme itu seringkali dianggap sebagai dominasi laki-laki ya. Padahal menurut Kak Erni, psikologi gangguan kepribadian itu nggak mengenal gender. Faktanya ya banyak laki-laki di luar sana yang hidup dalam penjara emosional, tapi merasa malu untuk bersuara karena takut dengan stigma sosial. Nah kalau dalam pandangan Kak Erni ya mereka bisa saja ya lebih menderita gitu. Karena di sini tuh budaya patriarki itu seolah justru menyerang balik mereka. Karena mereka nggak bisa mengadu, karena mereka takut dianggap lemah dan kehilangan maskulinitas mereka. Dan kalaupun mereka mengadu, ya berbeda dengan treatment masyarakat pada perempuan, ya mereka cenderung memang akan dianggap lemah dan manja ya rata-rata. Maka mereka menderita dalam diam, merasa kehilangan kewarasan dan perlahan kehilangan jati dirinya. Jadi, ayo kita bedah tuntas dari sisi psikologis, biar kita semua lebih teredukasi dan memahaminya secara lebih mendalam. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu menyamakan persepsi dulu nih tentang apa itu narsisme ya. Jadi kalau menurut Dr. Todd Grandi 2019b, narsisme itu bukan sekedar rasa percaya diri yang tinggi, tapi sebuah spektrum yang ditandai dengan sikap mementingkan diri sendiri secara patologis, kebutuhan yang kronis akan pemujaan, dan tingkat empati yang sangat minim. Tapi menurut Marriage Reset 2023, diagnosis klinis NPD itu sebenarnya cukup jarang ya. Hanya terjadi pada sekitar 0,5% atau 1 dari 200 orang di populasi umum. Nah, oleh karena itu ya kita harus sangat hati-hati ya sebelum kita ngasih label seseorang sebagai NPD gitu. Nah, dalam praktiknya, narsisme pada istri itu biasanya terbagi jadi 2 spektrum besar dengan manifestasi yang sangat berbeda ya. Jadi yang pertama itu menurut Dr. Todd Grandi 2019a itu adalah spektrum grandiosa ya atau overt gitu. Nah ini adalah tipe yang haus panggung tuh. Mereka cenderung arogan ya, punya kepercayaan diri yang berlebihan, merasa superior gitu seperti ratu, dan akan meledak gitu secara eksternal ya melalui teriakan kalau egonya itu terusik. Kalau kata Nobel 2023, istri tipe ini tuh memandang suami itu bukan sebagai pasangan yang setara, tapi pelayan yang tugas utamanya itu hanya melayani kepentingannya. Kedua yang jauh lebih halus dan sering nipu ya, karena nggak kelihatan kayak narsistik gitu. Itu menurut Dr. Todd Grandi 2019b itu adalah spektrum rentan atau vulnerable atau covert gitu. Nah, tipe ini didorong oleh neurotisisme yang sangat tinggi ya, sebanyak 65% varians ya. Artinya 65% bagiannya itu disebabkan oleh sifat neurotisisme. Nah, sementara sisanya yang 35% mungkin disebabkan oleh faktor lain ya, seperti trauma gitu. Nah, di sini perlu dipahami nih ya, bahwa neurotisisme itu adalah dimensi kepribadian yang menunjukkan kecenderungan seseorang untuk mengalami emosi negatif ya. Ya, jadi mereka selalu merasa cemas, depresi, dan dihantui rasa malu. Kalau menurut Behind the Science 2023, senjata mereka tuh bukan teriakan, tapi berperan sebagai korban atau victim role dan memanipulasi orang dengan menarik rasa bersalah gitu. Nah, kalau menurut Dr. Todd Grandi 2019b dan Darren F. McGee 2020, profil ini sering berakar dari sejarah masa kecil dengan disiplin orang tua yang nggak konsisten. Lalu gimana sih perilaku narsistik ini bermanifestasi dalam kesehariannya? Coba kita buka 9 pola manipulasi yang Kak Erni gabung ya dari temuan Behind the Science 2023, Darren F. McGee 2020, Dr. Todd Grandi 2019a dan 2019b, Meadow DeVore 2024, Nobel 2023, dan Psychology Element 2022. Gimana sih istri semacam ini itu berlaku dan apa dampaknya pada suami mereka? Nah, yang pertama itu adanya kekecewaan dan devaluasi kronis ya. Jadi kalau menurut Dr. Todd Grandi 2019a dan Nobel 2023, istri NPD itu secara konsisten menunjukkan rasa jijik ya terhadap hampir semua aspek diri suami.
mulai dari penghasilan sampai penampilan fisik ya. Jadi suami itu dibikin ngerasa bahwa apapun yang dia lakukan itu nggak akan pernah cukup. Yang kedua itu mereka hidup dalam dunia fantasi ya. Jadi kalau menurut Meadow DeVore 2024, narsisis itu hidup dalam delusi bahwa mereka itu luar biasa dan kalianlah penghambat kebahagiaannya. Kalau menurut Darren F. McGee 2020, dia sering membandingkan kalian dengan entah mantan kekasihnya gitu atau laki-laki lain lah secara kejam ya untuk menjatuhkan harga diri kalian. Yang ketiga, mereka melakukan gaslighting dan seolah dia mengalami amnesia toksik tuh ya. Kalau menurut Darren F. McGee 2020 dan Psychology Element 2022, mereka itu menyangkal realitas kalian sampai kalian itu meragukan ingatan sendiri ya. Misalnya saat kalian protes karena dipermalukan depan teman gitu kan, dia justru nyerang balik gitu. Hah? Kapan aku bilang gitu? Kamu aja yang baperan, halu gara-gara lagi stres kerjaan. Jangan bawa stresmu ke aku ya gitu. Nah, ada juga tuh fenomena amnesia toksik ya, di mana sang istri tuh secara selektif lupa pada perilakunya yang menyakitkan gitu. Misalnya nih, saat kalian bahas ucapan dia yang nyakitin semalam gitu, dengan entengnya dia bisa jawab tuh, mana mungkin aku ngomong gitu, perasaan kita tenang-tenang aja tadi malam, jangan ngarang cerita deh gitu. Nah, lalu menurut Darren F. McGee 2020, dia bahkan mungkin ya sengaja memilih opsi yang gak kalian tawarkan, hanya untuk menunjukkan ketidakpuasannya gitu ya. Contohnya nih misalnya, kalian tanya tuh, dia mau sushi atau steak gitu, kalian mau jajanin, dia malah marah gitu. Kenapa aku yang disuruh milih sih? Aku lagi maunya bakmi, tapi kamu emang gak pernah peka. Nah gitu. Yang keempat, pernikahan itu bukan sebuah kemitraan tuh bagi mereka. Jadi kalau menurut Meadow DeVore 2024, dia itu nggak akan pernah jadi pendukung kalian. Sebaliknya dia memandang suaminya itu sebagai kompetitor. Dia nggak segan mempermalukan kalian di depan orang lain, misalnya dengan menyebut kalian nggak becus melakukan pekerjaan rumah tangga sederhana gitu. Nah, yang kelima, mereka melakukan isolasi pada support system kalian. Jadi kalau menurut Behind the Science 2023 dan Psychology Element 2022, secara sistematis dia bisa tuh memutus hubungan kalian dengan teman dan keluarga, terutama figur perempuan ya, seperti ibu atau saudara perempuan yang dianggapnya mengancam kendalinya atas diri kalian. Yang keenam, mereka melakukan penarikan afeksi sebagai barter ya. Menurut Noble 2023 dan Meadow DeVore 2024, keintiman itu digunakannya sebagai senjata gitu. Kasih sayang itu berubah jadi alat tukar tuh, sifatnya transaksional tuh jadinya. Kalau dalam dunia psikologi sering disebut sebagai affectionate withholding ya, jadi dia nahan kasih sayang gitu. Ya misalnya istri tiba-tiba berubah jadi es gitu setelah ada hal kecil yang gak sesuai kemauannya. Seperti misalnya kalian lupa bawain martabak kesukaan dia deh gitu kan. Gak mau dipeluk, gak mau dideketin gitu. Atau dia bisa membuat suaminya tuh kayak merasa jadi jahat atau mesum gitu. Hanya karena dia punya kebutuhan biologis gitu. Terus dia kaitin tuh dengan kesalahan suaminya gitu. Kayak kurang banyak bantu di rumah gitu. Padahal kalian sudah bantu gitu kan. Nah, secara normal istri yang lelah itu kan harusnya bisa bicara baik-baik ya, tapi istri narsistik tuh dia menggunakan penolakan tuh untuk membuat suaminya merasa bersalah, kecil, dan akhirnya tuh ngemis-ngemis minta maaf agar bisa dapetin kasih sayang itu kembali gitu. Nah ini adalah bentuk kontrol emosional yang sangat melelahkan kalau kata Ernest ya. Jadi kasih sayang yang dia berikan itu syaratnya banyak gitu. Makanya disebut sebagai alat tukar gitu. Seolah dia ingin bilang, kalau kamu gak bisa memuaskan ego aku, jangan harap dapat cinta dari aku. Dan kalau mau cinta itu balik, kamu harus sujud dan mohon-mohon dulu sama aku. Nah, ini kan bukan lagi cinta ya, tapi penyanderaan emosi. Nah, yang ketujuh ini mereka punya respon seperti karet gelang dan hipersensitif ya. Menurut Dr. Todd Grandy 2019b dan Darren F. McGee 2020, istri tipe ini punya kulit mental yang sangat tipis gitu. Masukan sepele dari kalian saja itu bisa dianggap sebagai serangan yang mematikan, yang memicu rasa malu mendalam gitu bagi mereka. Nah, kenapa disebut respons karet gelang? Ya karena kritik yang kecil dari kalian saja itu akan membuat mereka tuh memantulkan balik gitu dengan kekuatan serangan yang berkali-kali lipat lebih keras gitu. Entah itu dengan narcissistic rage atau kemarahan yang meledak-ledak, atau tiba-tiba pura-pura sakit agar kalian tuh merasa bersalah dan berhenti mengkritik mereka.
Nah, untuk yang ke-8 dan ke-9 ini adalah dampak dari perilaku mereka bagi para suami ya, kalau yang Kak Erni lihat ya. Yang ke-8, kalian itu merasa hidup di bawah mikroskop. Jadi, menurut Meadow DeVore 2024, setiap tindakan, pilihan makan kalian ya, sampai pengeluaran uang tuh harus melalui persetujuan dia. Kalian tuh merasa seperti sedang audisi terus-menerus tapi nggak pernah lulus gitu. Karena standarnya berubah-ubah gitu. Nah, menurut Dr. Todd Grandy 2019b, ini diperparah dengan sikap, kalau Jerman tuh Schadenfreude gitu, di mana dia merasa puas ya melihat kegagalan orang lain. Dan yang 9, kalian merasa sebagai sumber masalah. Nah, menurut Meadow DeVore 2024, istri narsistik itu membuat kalian selalu merasa bersalah, merasa egois dan gak pernah cukup baik. Ya contohnya misalnya saat suami itu membawakan bunga mawar, ya si istri ini justru bisa mengamuk tuh karena suami dianggap seharusnya tahu bahwa dia lebih suka melati gitu. Kalian pulang dengan perasaan seperti kalian itu adalah pelaku kejahatan. Kalau tadi di poin 8 dan 9 kita bicara tentang dampak yang kalian rasakan dalam interaksi harian ya, seperti merasa diawasi atau selalu disalahkan. Sekarang Kak Erni ingin membuka sesuatu yang lebih dalam ya. Kita akan bicara tentang kerusakan struktur mental kalian sebagai korban. Menurut Behind the Science 2023, Meadow DeVore 2024, dan Noble 2023, akumulasi dari pengawasan mikroskopis dan rasa bersalah tadi itu berujung pada satu titik fatal, yaitu kehilangan identitas sejati. Nah, di sana kalian akan masuk ke fase yang di dunia psikologi itu disebut sebagai hypervigilance ya. Dimana ini bukan sekedar kondisi waspada pada umumnya ya, tapi otak kalian tuh dipaksa kerja lembur secara permanen untuk jalan di atas kulit telur gitu, atau walking on eggshells ya. Kalian kehilangan kemampuan untuk merasa tenang tuh, karena energi kalian tuh habis hanya untuk memindai gitu. Istriku lagi marah nggak ya gitu, atau apalagi yang bakal jadi salahku hari ini gitu. Nah, dampak lanjutannya itu adalah internalisasi kesalahan. Jadi kalau di poin 9 tadi kalian merasa sebagai sumber masalah, di tahap ini kalian sudah percaya sepenuhnya bahwa kalianlah penyebab semua kekacauan hidupnya. Maka kalian berhenti membela diri karena suara kritis istri kalian itu sudah jadi suara di dalam kepala kalian sendiri. Akibatnya, banyak suami itu terjebak dalam penderitaan rahasia ya. Dia mengalami depresi klinis dan kecemasan parah, tapi merasa dunia nggak akan percaya karena citra istri kalian di luar sana itu begitu sempurna gitu. Nah, ini adalah puncak dari kekerasan psikologis, di mana rasa aman di rumah sendiri itu bukan lagi sekedar terganggu ya, tapi sudah dirampas secara sistematis. Kalian ada, tapi kalian merasa mati di dalam diri kalian sendiri. Nah, kalau kalian berada di situasi ini, coba ya, kita terapkan 9 strategi menghadapi istri narsistik ya, yang Kak Erni rangkum dari Psychology Element 2022 dan Meadow DeVore 2024. Nah, langkah pertama ini adalah terima realitas ya, atau acceptance. Sadari bahwa istri kalian itu punya sifat narsistik. Ya, hal ini agar kalian berhenti berharap ya bahwa dia akan berubah hanya dengan kalian menjadi dalam tanda kutip lebih baik gitu. Karena standar mereka tuh nggak akan pernah bisa kalian capai. Ya berhentilah mencoba memperbaiki diri kalian dengan harapan dia akan berubah jadi empati. Enggak gitu. Perlu diingat ya bahwa sifat narsistik ini adalah pola kepribadian yang kaku gitu. Nah ya, contohnya misalnya alih-alih berpikir, kalau aku kerja lebih keras dan kasih uang lebih banyak, dia pasti berhenti menghina aku. Ubah aja menjadi, ya dia menghina aku karena itu masalah kepribadiannya, bukan karena kerjaku kurang keras gitu. Yang kedua, jangan biarkan dia mendefinisikan kalian. Narsisis itu sangat ahli ya dalam memberi label negatif untuk meruntuhkan integritas kalian. Jangan biarkan ucapan mereka menjadi definisi siapa diri kalian sebenarnya. Kalian harus punya yang namanya jangkar identitas ya. Sebuah keyakinan internal yang gak akan bisa digoyang oleh serangan verbal dari dia. Nah contohnya, kalau dia melabeli kalian sebagai suami tidak berguna ya, ingatkan diri sendiri pada fakta objektif tentang kalian. Aku adalah ayah yang baik bagi anak-anak dan profesional yang dihargai di kantor. Label dari dia itu nggak akurat, itu bukan fakta aku. Nah yang ketiga, konfrontasi dengan kekuatan atau assertiveness ya. Jadi berhenti mengalah hanya demi kedamaian semu yang justru bikin kalian makin terinjak-injak.
Kalian harus berani menyatakan kebenaran dan keberatan kalian secara jujur dan konsisten. Menghindari konflik itu bukan berarti masalah selesai, itu justru memberi dia izin untuk terus melakukannya. Nyatakan batasan atau boundaries kalian itu dengan tegas, dengan tapi juga kepala dingin gitu. Contohnya, ya kalian bisa katakan langsung tuh, aku nggak akan melanjutkan pembicaraan ini kalau kamu terus teriak-teriak atau kata-katanya kasar. Kita bicara lagi kalau kamu sudah tenang. Yang keempat itu lihat dia apa adanya atau the off-stage test ya. Narsisis itu sangat ahli ya pakai topeng sosial ya. Kalau kalian mau ngelihat karakter asli dia, amati bagaimana dia memperlakukan orang-orang yang nggak punya nilai strategis bagi dia. Misalnya kayak pelayan restoran, asisten rumah tangga, supir ya, atau orang asing di jalanan ya. Di situ kalian akan melihat wajah asli dia tanpa polesan pencitraan. Contohnya ya, di media sosial atau depan teman-temannya, di on stage-nya dia ini, dia bisa sangat manis, bijak gitu. Tapi di rumah atau off stage-nya, dia itu sangat merendahkan supir dia gitu ya. Misalnya ya. Nah, ini adalah bukti nyata tuh bagi kalian. Nah, kesadaran ini yang akan membantu sekali bagi kalian untuk melihat bahwa sikap manisnya selama ini mungkin cuma instrumen manipulasi. Yang kelima, ekspektasi pada serangan balik ya. Jadi siapkan mental kalian ya. Begitu kalian mulai menetapkan batasan atau boundaries tadi, narsisis nggak akan tinggal diam. Mereka akan melakukan serangan balik ya. Mulai dari marah yang meledak-ledak sampai taktik memancing rasa kasihan pada kalian ya secara dramatis gitu. Ya tujuannya cuma satu, yaitu menarik kalian kembali ke bawah kendalinya dengan rasa bersalah itu. Ya misalnya saat kalian mulai menjaga privasi dengan nggak ngasih dia misalnya akses penuh ke ponsel kalian lah misalnya. Dia mungkin akan menangis histeris tuh, nuduh kalian selingkuh gitu. Ya jangan goyah, karena itu hanya upaya untuk membuat kalian merasa bersalah agar kalian itu menyerah dan kembali menyerahkan kendali pada mereka. Yang keenam itu gunakan teknik time out ya. Jadi menurut Meadow DeVore 2024, perdebatan dengan narsisis itu mustahil tuh berakhir dengan logika. Jadi kalau suasana mulai nggak sehat, jangan terjebak dalam perdebatan sirkular ya atau berputar-putar. Kalian harus berani memutus sirkuit emosional tersebut secara fisik ya, demi menjaga kesehatan mental kalian sendiri. Contohnya ya, kalau dia udah mulai nyerang masa lalu kalian secara berulang-ulang, ya kalian harus katakan dengan tenang, aku butuh waktu 15 menit ya untuk menenangkan diri gitu. Setelah itu langsung tinggalkan ruangan tanpa perlu nunggu persetujuan dia. Ingat, kalian punya hak untuk menolak terlibat dalam drama yang merusak. Nah, yang ketujuh, cari tahu kelemahannya ya, atau Achilles, the Achilles heel gitu ya. Jadi kalau dalam mitologi Yunani, Achilles heel itu adalah satu-satunya titik lemah Achilles ya. Dia pahlawan yang kebal ya, letaknya di tumitnya gitu. Nah, bagi seorang narsistik, titik lemah itu adalah rasa takut yang mendalam akan hilangnya kendali dan rusaknya citra diri dia. Nah, narsisis itu kelihatannya kuat, tapi sebenarnya mereka sangat rapuh ya. Kelemahan terbesar mereka itu adalah ketakutan akan kehilangan kendali atas diri kalian atau hancurnya reputasi mereka di mata publik gitu. Nah, pemahaman ini kalian gunakan tuh bukan untuk nyerang balik, tapi untuk mengarahkan dialog ke posisi yang lebih aman bagi kalian. Misalnya, kalau dia tuh sangat mengontrol anak-anaknya ya, maka dia biasanya nggak mau dipisahkan dari mereka ya. Nah, kelemahan ini kalian gunakan sebagai alat negosiasi yang tegas. Misalnya ya, dia udah marah-marah nggak jelas tuh. Kalian bisa katakan ya, kalau kamu terus ngamuk di depan anak-anak, aku akan ngajak mereka nginep di rumah ibuku malam ini. Gitu. Ya dia biasanya ya lalu akan mengerem perilakunya. Karena bisa jadi yang paling mungkin adalah dia takut kehilangan kendali atas kehadiran kalian dan anak-anak. Sekaligus juga takut kalau rahasia perilakunya itu bisa saja terbongkar ke pihak luar. Yang kedelapan itu reclaiming independence atau dapatkan kembali kedaulatan diri kalian. Ya karena sudah saatnya kalian merebut kembali kedaulatan diri kalian gitu. Salah satu ciri suami yang terjajah itu kan dia punya rasa takut atau keharusan meminta izin untuk bahkan hal-hal yang sepele gitu. Ya mulai ngambil keputusan-keputusan kecil secara mandiri tanpa harus selalu melalui prosedur persetujuan yang rumit gitu atau dibayangi rasa takut akan reaksi dia. Ya contohnya ya coba untuk melakukan hal sederhana aja ya, kayak beli buku yang kalian suka gitu atau olahraga deh
tanpa harus nunggu lampu hijau gitu kan dari dia. Nah, dengan melakukan ini kalian tuh sedang melatih diri bahwa kalian itu adalah individu yang merdeka, bukan properti milik dia. Nah, yang kesembilan, gunakan humor dan dokumentasi ya. Kalau menurut Psychology Element 2022, humor itu adalah salah satu cara terbaik untuk melucuti ketegangan emosional yang dia ciptakan. Tapi yang lebih penting lagi, kalian harus mulai tuh mendokumentasikan realitas yang terjadi, realitas kalian yang sesungguhnya. Simpan catatan harian, rekaman, video, foto, atau bukti chat lah gitu sebagai perisai utama untuk melawan gaslightingnya mereka. Saat dia mencoba menyangkal kenyataan dan membuat kalian merasa bahwa kalian itu gila gitu. Contohnya kalau dia menyerang dengan kalimat, "Kamu nggak pernah bilang gitu, kamu halusinasi ya," gitu. Kalian nggak perlu berdebat. Cukup lihat bukti chat atau rekaman kalian. Untuk meyakinkan diri sendiri aja dulu deh gitu ya. Aku nggak gila. Dia benar-benar mengatakannya di tanggal sekian. Nah, ingat, dokumentasi itu adalah jangkar kewarasan kalian. Sobs, kalau kalian merasa sudah diambang batas, cari bantuan profesional. Tapi ingat, pilih terapi individu, bukan terapi pasangan. Kenapa? Karena menurut Behind the Science 2023, narsistik itu sangat ahli tuh mencuri panggung di depan terapis. Jangan sampai niat kalian untuk sembuh itu justru jadi senjata bagi dia untuk menyalahkan kalian lebih dalam. Mending fokus pada penyembuhan diri kalian dulu. Karena kalian perlu berdiri tegak kembali dulu sebelum bisa memutuskan masa depan pernikahan kalian. Pada akhirnya, pernikahan itu seharusnya jadi pelabuhan yang tenang dan sebuah kemitraan yang setara, bukan tempat perbudakan emosional. Karen ingin mengingatkan kalian bahwa kesehatan mental itu adalah aset paling berharga yang kalian miliki. Memahami kebenaran, meskipun sangat menyakitkan, itu adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Dan yang paling penting, kalian harus ingat dampak negatifnya pada anak-anak kalian. Kyrie tahu betul bagaimana rasanya tumbuh di dalam lingkungan yang abusive dan selalu penuh konflik. Itu adalah luka yang kayaknya nggak akan pernah benar-benar nutup ya. Jadi berjuanglah untuk sehat. Bukan hanya untuk diri kalian, tapi untuk masa depan anak-anak kalian. Agar mereka nggak mewarisi trauma yang sama. Kalian berhak atas kedamaian kalian. Rasa hormat dan cinta yang tulus tanpa manipulasi atau syarat. Yuk, kita terus belajar, berani mengambil langkah untuk pulih, bertumbuh, dan berani untuk sehat secara mental. Terima kasih sudah menyimak diskusi panjang kita hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika menurut kalian bermanfaat juga untuk saudara kalian yang sedang berjuang dalam kesunyian yang sama. Karena tunggu pendapat atau pengalaman kalian di kolom komen di bawah. Mari kita saling menguatkan di sana. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Stay safe, stay sane. Love you all. Mwah.